Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu penghargaan kepada setiap penemuan yang luar biasa di dunia ini namanya pemberian hadiah Nobel kepada para ilmuwan, kepada teknolog, bahkan yang bergerak di bidang sosial. Dari berbagai ilmu teknologi mereka diberikan hadiah, penghargaan oleh seseorang yang membuat yayasan yang sampai akhir hidupnya dia menyesal atas ciptaannya. Dia membuat bom atom, sehingga Alfred Nobel memberikan sebagian besar apa yang dia dapatkan dari penemuannya tersebut untuk dijadikan penghargaan, hadiah kepada setiap orang yang memberikan sumbangsi teknologi, para profesor, para tokoh intelektual, para penemu yang bisa mensejahterakan umat manusia. Di tengah sakit hatinya, dia menciptakan bom atom yang ternyata memusnahkan justru umat manusia. Dalam kehidupan kita umat percaya, sadar atau tidak sadar, semua kita memiliki keahlian, memiliki keterampilan, memiliki kecakapan, apapun itu. Masing-masing kita pasti memiliki itu. Untuk itu sebelum kita lanjut, kita menyanyi bersama lagu ini. Mungkin semua kita tahu, kita angkat pujian ini, semua karena anugerahnya, sebelum mendengarkan khotbah. Kita nyanyikan bersama. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberi hanya pada kita, semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Pembacaan yang kita baca tadi judulnya adalah Bezaleel dan Aholiab ditunjuk. Kedua orang ini dipanggil oleh Allah melalui Musa untuk ditunjuk menjadi para profesional, para teknisi yang akan menyediakan suatu tempat untuk komunikasi antara Allah dan umat Israel. Jadi prosesnya mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Allah melihat di sini mesti bukan cuma rupa ibadah padang yang tidak ada wadah, tidak ada tempat untuk mereka lebih kusuk, lebih bersateduh lagi untuk mereka bersama beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Allah menyampaikan kepada Musa, tunjuklah dua orang yang bernama Bezaleel dan Aholiab.
Besaleel artinya dalam lindungan Allah. Sedangkan Bes Aholiab artinya kemahku adalah Allah. Dua orang ini dipersiapkan untuk membuat kemah pertemuan, tabernakel istilah lainnya, untuk menjadi tempat ibadah hubungan antar umat Israel kepada Tuhan dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Walaupun memang mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Ketika siang mereka berjalan teduh karena ada tiang awan, malam mereka berjalan dalam terang karena ada tiang api yang memandu mereka. Akan tetapi Tuhan juga rindu bahwa memang mesti ada wadah atau tempat bagi mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Sama kita, gereja kita ingin membangun gereja ini karena tidak mungkin cuma sekedar ibadah bipra, tidak cuma ibadah kolom, ibadah komisi kerja, ibadah lainnya. Tapi kita memang di jemaat di sini memerlukan suatu tempat wadah yang representatif untuk kita beribadah. Kita ingin perjamuan, ada meja perjamuan. Kita ingin kehadiran dalam bentuk Roh Kudus lewat api, ada lilin. Kita ingin memberikan persembahan, ada tempat kolektor yang disediakan, disiapkan. Bahkan sekarang tidak seperti dulu. Ada tim multimedia, ada kantoria, ada keyboard, yang itu semua dibutuhkan untuk menjadi tempat pertemuan kita ibadah untuk menghadap Tuhan. Akan sangat berbeda ketika kita ibadah pribadi, ibadah kolom, ibadah bipra, dengan ibadah persekutuan jemaat seperti ini. Sangat berbeda. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka Musa diperintah oleh Tuhan, suruh dua orang ini mempersiapkan itu semua. Itu prosesnya. Nah, jemaat sekalian, walaupun dalam kehidupan ternyata kepintaran itu tidak selamanya digunakan atau dipakai untuk suatu proses seperti ini dalam cerita Alkitab tadi. Saya masih teringat waktu saya ketua senat mahasiswa, ada seorang mahasiswa Korea, saya ditugaskan rektor mendampingi waktu itu. Mahasiswa Korea ada beberapa orang, tapi ternyata saya dan beberapa orang ada memperhatikan seorang mahasiswi Korea. Mereka bukan BTS seperti saat ini penyanyi Korea, tapi mereka ditugaskan dari Korea waktu itu mengunjungi salah satu Universitas Samratulangi, sehingga kami mendampingi. Selama hampir seminggu, seseorang ini ada keanehan. Dia kalau diskusi cukup pintar, menjelaskan cukup bagus, tetapi ada hal yang tidak dia lakukan. Ketika kami makan, ketika kami berjalan, ketika ada proses berdoa bersama, dia tidak berdoa. Dia buka mata dan terlihat mukanya boleh dikatakan tidak menunjukkan ekspresi. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kami beberapa orang waktu itu, pimpinan mahasiswa maupun pendamping. Sehingga ketika di bandara kami bertanya, ketika mereka akan kembali, kami bertanya ke dia. Dia menjawab seperti ini dalam bahasa Inggris, betul. Waktu dia sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dia begitu aktif. Ketika dia teenagers, dia remaja juga aktif. Dia youth aktif, pemuda, youth adult. Mereka juga ada youth adult yang belum menikah, yang sudah lewat tata gereja 30 tahun, youth adult namanya, alias pemuda, mahasiswa. Mereka juga, dia juga aktif luar biasa. Tetapi ketika SD, SMP, SMA, dia aktif. Tapi ketika dia kuliah, hal luar biasa, dia baca, dia renung, dia pelajari. Kesimpulannya katanya satu, Tuhan itu tidak ada, sehingga dia jadi ateis. Ini kan luar biasa. Justru ilmu pengetahuan sama dengan Nobel tadi, bagi mahasiswa Korea ini ternyata bagi dia menemukan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, yang membuat dia akhirnya jadi ateis. Apakah seperti itu? Ada beberapa hal yang dalam perenungan kita melihat ternyata pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan era kompetisi saat ini. Di anak-anak, remaja, pemuda,
ilmu pengetahuan teknologi itu sangat penting, iptex. Next, kita lihat dulu. Sebelum kita ke iptex, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya dalam pembacaan ini, bagaimana kemah pertemuan. Ini kemah pertemuan yang dibuat oleh Bezaleel dan Aholiab juga, bukan cuma mereka sebenarnya, karena dikatakan di situ setiap orang ahli. Jadi ada di ayat 6, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Jadi ada juga lainnya. Cuma yang dicatat di sini judulnya Bezaleel dan Aholiab saja yang tercatat namanya. Jadi ini yang dibuat oleh mereka. Jadi di situ ada altar. Itu tempat para, di pinggir itu banyak sekali tenda-tenda kecil tempat untuk bangsa Israel di padang pasir itu, dan mereka ada kemah pertemuan, baru ada altar, ada ruang bait suci dan ruang Maha Kudus. Itu cuma untuk imam besar. Para imam juga ada, tapi jadi ada beberapa tahap. Kalau kita lihat di dalam, ada ukupan, ada cawan, semua itu disediakan dengan korlapnya, koordinatornya kedua orang ini. Jadi mereka bersinergi juga dengan para ahli lainnya membuat kemah pertemuan, dan segala keperluan di dalam, bukan cuma kemahnya, tapi apa yang dibutuhkan di dalam itu disediakan, dibuat oleh mereka atas perintah Tuhan Allah melalui Musa. Next. Nah, kita kenal bersama inilah yang dibutuhkan saat ini. Banyak hal yang ilmu pengetahuan dan teknologi dulu waktu zaman Presiden Habibie ditambahkan iptex, ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Tapi saat ini judul kita adalah ilmu pengetahuan teknologi pemberian Tuhan. Jadi kita lihat di sini banyak media sosial, sana terlihat ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, dan berbagai hal yang saat ini, tambah TikTok lagi, tambah apalagi semua yang membuat seperti dimudahkan untuk kondisi saat ini. Ada juga yang meneliti, kita lihat di mikroskop. Saya sempat waktu di Italia sana, mereka, kami juga di Unstad sudah ada kemampuan itu karena baru ditetapkan unggul sama dengan Prof. Seri sebagai peneliti AMDAL, yang waktu di Italia itu ada mereka bisa membuat ikan yang sebenarnya kecil begini jadi besar begini lewat namanya teknologi rekayasa genetika. Mudah-mudahan itu tidak dibuat pada manusia lewat cloning. Jadi ada satu laboratorium yang saya lihat, karena saya laboratorium biologi, saya melihat itu lihat mikroskop sehingga bisa ikan kecil jadi besar. Ikan yang warnanya biasanya cuma 2 warna bisa dibuat jadi 10 warna, semakin indah. Dan hal lain yang mungkin secara teknologi mampu. Bahkan kita sudah lama dengan sampai di bulan lewat pesawat ruang angkasa. Nah, ini tuh barang yang dipegang ini yang sampai sekarang bisa mengalahkan semuanya. Bahkan saat ini bukan cuma saya bilang, silakan buka Alkitab, silakan buka kitab suci, HP suci, tab suci, laptop suci. Karena Alkitab pun ada di media seperti di handphone seperti ini. Semuanya ada di sini. Tapi ada hal menarik bagi kita peribadatan ini yang dibawa juga di dunia kampus, ada istilahnya metaverse. Jadi ketika saya ikuti seminarnya luar biasa. Orang dengan memakai alat itu untuk metaverse versi meta, versi semesta. Saya mau berkunjung kemana saja, mau pasiar kemana saja, dan dengan merasakan sama persis dengan kondisi di sana. Jadi tidak perlu datang lagi atau live streaming, cukup datang. Dia di kamar saja atau di ruang tamu, dia pakai ini alat ini, seakan-akan nantinya mungkin dia seperti duduk di depan sini. Bahkan ada siapa majelisnya, siapa khotbah, bahkan pengkhotbah bisa dipilih dalam ibadah metaverse. Saat ini sudah ada ibadah beberapa gereja dengan kondisi pandemi seperti ini. Mereka di rumah gunakan alat itu, dan mereka bisa pilih siapa pengkhotbahnya, lagunya, model ibadahnya seperti apa, gereja mana. Mau seluruh dunia silakan mereka hadir lewat teknologi yang saat ini jadi perdebatan luar biasa bagi seluruh gereja tentang metaverse church, gereja metaverse. Nah, ini beberapa teknologi yang masih banyak lagi, yang sebenarnya ini semua pemberian Tuhan. Semua ini pemberian Tuhan, bukan cuma sekedar karena keahlian dia, cuma kemampuan dia. Nah, next kita masuk dalam perenungan kita. Bagaimana iptek itu pemberian Tuhan. Kita mesti sadar dan kita harus tahu seperti pembacaan kita dikatakan di sini bahwa
dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Semua kita ada masing-masing punya keahlian. Dalam hati Tuhan kasih gift, kado, anak kecil bilang, diberikan cuma-cuma kepada kita. Tinggal bagaimana kita untuk melihat itu sebagai bagian pemberian Tuhan yang orang harus bagaimanakan. Hal yang pertama perenungan kita hari ini menyampaikan bahwa ikut kata firman. Sekali lagi, ikut kata firman. Karena dulu contoh teknologi ini kemarin yang saya terima hadiah ini, dulunya kan biasa piala dalam bentuk aluminium atau mungkin kaleng. Tapi sekarang bisa dimuat begini. Ini tentu saja bukan sembarang orang yang bisa buat. Ada kalian untuk membuat piala seperti ini. Jam saya, kacamata, cincin, semua mungkin yang di sekitar kita itu hasil teknologi. Tetapi sekali lagi mesti ikut firman. Sekali lagi mesti ikut firman. Saya bertanya kepada profesor di fakultas saya, kemudian dia juga ahli rekayasa genetika. Prof, kalau seandainya memang ikan ini dari hasil penemuan Prof bisa digunakan praktek untuk langsung kepada nelayan, bagaimana? Dia katakan mesti dilihat apakah ini sesuai firman Tuhan. Tidak salah dengan dia sampaikan seperti, saya cukup kaget dia sampaikan seperti itu. Karena dia bilang saya bisa membuat cuma dengan sedikit secuil saja bahan yang saya teliti, saya buat bisa menghasilkan ikan yang begitu banyak. Bisa menghasilkan ikan yang besar bagaimanapun. Tetapi apakah hati nurani saya berkata, karena ilmu itu seperti ayat tadi katakan, diberikan ke hati, apakah itu memang sesuai firman Tuhan? Ada orang memang saat ini bukan sesuai firman Tuhan, tapi apa kata orang? Ada seperti itu. Jadi bukan mendengarkan segala sesuatu lewat fakta, lewat firman, tetapi cuma karena hoax, oleh karena kata firman, kata media sosial, kata informasi koran, kata media online, televisi. Dia tangkap itu dan dia jadikan suatu ilmu dan dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya seringkali berkata kepada adik-adik remaja, tolong digital itu kan arti sesungguhnya jari. Digital ini tidak berfungsi kalau jari kalian diam. Ketika jari kalian sembarang tinis, maka itu bisa bagus, bisa bermanfaat ataupun ada mudaratnya, tidak bermanfaat. Karena ini contoh saya kasih tahu kepada mereka. Ada suatu informasi seperti itu. Contohnya begini. Oh, ada teman buat status. Jadi kalian begitu. Oke, nanti ketemu di kemudian hari. Kalian sembarangan langsung komentar. Ya, saya dukung. Memang mereka jelek. Dorang besar. Atau kita like, tambah lagi kasih hati supaya lebih sempurna, kasih tanda merah dan segala macam. Itu hati-hati. Hati-hati mengetik status, hati-hati membuat komentar. Itu saya sampaikan kepada adik-adik remaja. Karena digitalisasi tidak akan berfungsi kalau jari kita kunci tangan. Jangan korek. Ini perangkat teknologi ini. Digit, jari-jari. Saya sampaikan kepada mereka. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi firman Tuhan sampaikan kepada kita bahwa ikut kata firman. Tidak mungkin kemah pertemuan akan selesai begitu kalau andaikan Besaleel dan Aholiab tidak itu apa yang Tuhan Allah sampaikan lewat Musa. Tidak mungkin. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan dengan para ahli yang membantu mereka itu semua berdasarkan firman. Yang kedua, dari pembacaan perenungan kita hari ini, sekali lagi ikut semua perintah Tuhan. Kalau tadi jangan dengar kata orang, dengar kata firman, dan saling ikut semua perintah Tuhan. Saya tidak bayangkan kalau cerita perkawinan di Kana, kalau seandainya para pelayan-pelayan ini cuma pakai pikiran mereka, cuma pakai kata orang, jangan. Mana mungkin air yang tempat cuci kaki, pembasuhan tangan, cuci muka sebelum masuk ruangan, kalian
bawa kepada pemimpin pesta, bisa dibunuh Anda. Karena yang digunakan air itu bukan air aqua, bukan air yang somomasa untuk dirubah oleh Tuhan Yesus jadi anggur, tetapi itu memang air yang memang tempat pembasuhan kaki dan tangan, cuci muka sebelum masuk. Boleh bayangkan air seperti apa itu? Lalu mau bawa di pemimpin pesta. Kalau mereka tidak ikut perintah Tuhan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan waktu itu, apa jadinya perkawinan nikah? Tapi kita melihat di sini, apa jadinya kalau mereka tidak ikut perintah? Mereka lakukan setengah-setengah. Kolose 3:3 berkata, apapun yang kamu lakukan perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi sekali lagi kita semua, marilah kita lakukan dengan gaspol, orang bilang, full, sesuai dengan perintah Tuhan. Ada cerita, suatu hari ada tukang bas yang memang sangat jago, sangat profesional, sehingga majikannya, wah memang hebat tukang saya ini. Bas ini memang luar biasa. Setiap dia membuat bangunan perkakas luar biasa. Jadi bangunan-bangunan yang dibuat oleh tukang bas ini jago sekali. Sehingga suatu hari majikannya bilang, ini dana kamu pakai untuk membuat bangunan sesuai dengan kemauan Anda. Saya serahkan, pokoknya ini dana besar sekali dikasih. Mungkin miliaran. Bangun. Oke. Ternyata dalam prosesnya Bas dan tukang ini berpikir dananya sudah ada, uangnya sudah ada, doi sudah ada. Kalau cuma ini paralon hijau yang jenis ini, kalau ini batu bata jenis ini, kalau ini saksmen aneka 200 kita beli 100. Yang penting kita pertanggungjawabkan selesai. Sekarang ini itu yang KPK jali, korupsi. Tapi dia buat saja. Dia buat dengan spek yang dikurangi, tidak maksimal. Biasanya dia mungkin bisa dalam waktu 8 atau sebelum 1 tahun. Dia buat lama-lama. Yang penting kan dia sudah kasih, tidak ada target waktu. Yang biasanya dia bisa cepat, akhirnya lambat karena kerjanya tidak segenap hati, tidak sepenuh hati. Waktu berlalu, bangunan itu akhirnya selesai juga. Datanglah majikan, hebat luar biasa tukang. Bas memang mantap, bangunan bagus indah begini. Waduh luar biasa. Oh ya, makasih, syukur, terima kasih atas pujian. Dan atas bangunan ini, sesungguhnya bangunan yang uang yang saya kasih, bangunan ini saya mau kasih kepada kamu sebagai penghargaan saya kepada kamu. Ini, silakan, ini rumah kamu, silakan tinggal di sini. Boleh bayangkan, rumah yang dia buat setengah-setengah tidak sebaik-baiknya ternyata untuk hadiah buat dia dari majikan. Terkadang kita juga begitu. Banyak sekali kita tidak segenap hati. Padahal ada sesuatu yang indah di balik perkara-perkara kecil yang tadi kita baca. Kalau kita setia pada perkara kecil, maka nantinya ada hal yang besar yang Tuhan sediakan kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir, pesan firman saat ini bukan cuma Besaleel dan Aholiab yang dipakai Tuhan. Ada beberapa para ahli. Mereka bersinergi, mereka berkolaborasi. Jadi penyampaian firman pada saat ini menyampaikan bahwa iptek pemberian Tuhan itu harus menggunakan semua potensi. Masing-masing kita mungkin rezekinya ekonomi berbeda, rezekinya pekerjaan berbeda, rezekinya kita dari status keluarga yang berbeda. Masing-masing ada kelebihan kelemahan, tapi semuanya ada potensi. Saya mungkin tahu baca mazmur, ada yang tahu CCA, ada yang tahu menyanyi, ada yang tahu jadi tukang. Saya saja angkat satu saksmen hampir patah belakang. Tapi saya lihat bapak-bapak lain luar biasa. Ada juga ibu-ibu yang jago memasak. Ada ibu-ibu tahu mengatur rumah. Tidak semua ada potensi seperti itu. Nah, itu dilibatkan bersama untuk pembangunan kemah Tuhan, tabernakel. Inilah tabernakel kita jemaat ini. Ini yang kita sadar semua potensi harus dilibatkan. Mungkin kita katakan, rezeki kami tidak banyak dana, rezeki kami pekerjaan biasa-biasa, rezeki kami tidak memiliki potensi. Tapi dia jago memasak, dia jago dalam pemasaran, dia jago dalam hal apa saja. Itulah potensi. Potensi itu kalau dilatih terus-menerus akan jadi kompetensi. Jadi sekali lagi, potensi kalau kita latih terus-menerus akan jadi kompetensi. Kita akan dikatakan profesional. Sama dengan saya. Mereka berkata, Pak Har, pena sebiasa juara. Oh, sebiasa juara.
2018 saya ikut lomba ini tidak juara. 2019 saya ikut jadi 10 besar. 2020 saya masuk 5 besar. 2021 saya nomor 2. 2022 saya nomor 1. Boleh bayangkan itu proses itu. Tidak membalik telapak tangan. Ada proses. Ketika mereka tahu, oh, jadi kemarin setelah menerima hadiah, banyak yang bertanya, kiranya membalik telapak tangan. Tidak ada proses. Saya masing-masing kita ada potensi. Tapi apakah kita latih? Kita mengerti untuk kita kembangkan, akhirnya menjadikan kita berkompetensi. Kita dikatakan orang kompeten. Kita ini dikatakan orang profesional di bidang itu. Untuk itu potensi-potensi ini, kompetensi-kompetensi ini, kalau kita satukan bersama, jadilah kemah Tuhan ini, jadilah rumah Tuhan ini. Kapanpun itu terserah Tuhan. Sesuai perintahnya saja kita ikut, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, maka semua itu akan jadi. Dalam kehidupan kita saat ini harus sadar bahwa nafas kehidupan, kalau ada yang sudah tidak mau suka buka mata ketika bangun, lain lagi. Tapi kan kita semua suka untuk buka mata, untuk beraktivitas, karena nafas kehidupan sudah diberikan kepada kita. Masing-masing kita punya talenta, masing-masing kita punya karunia. Seperti lagu tadi, masing-masing kita punya karunia yang berbeda-beda. Tidak perlu iri, tidak perlu kenapa mereka begitu. Tuhan, setiap saya keluar rumah, saya akan ketemu orang yang lebih hebat dari saya, lebih cantik dari saya, lebih ganteng dari saya, lebih tinggi jabatannya dari saya, lebih-lebih. Kalau sudah berpikir begitu, bahaya. Akan membuat kita masa bodoh, setengah-setengah. Untuk itu mari kita berpikir maju, bahwa setiap orang sudah ada potensinya. Dan kita amini itu. Kalau dia jadi pejabat, dia itu berarti pemberian Tuhan bagi dia. Kalau saya diberikan keluarga yang baik-baik, itu juga pemberian Tuhan bagi saya. Kalau saya mendapatkan pekerjaan baik, itu juga pemberian Tuhan buat saya. Kalau saya jago memasak, itu juga pemberian Tuhan bagi saya. Tidak semua jago memasak, tidak semua jago jadi tukang dan bas, tidak semua bisa luar biasa dalam jabatannya. Tapi kita yakin, yang kita garis bawahi, bahwa ilmu pengetahuan seni, segala potensi kita adalah pemberian Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.